Selamat datang di channel Indo Today, sumber informasi terpercaya mengenai perkembangan tanah air dan dunia. Memasuki Februari 2026, peta kekuatan militer di kawasan Indo-Pasifik mengalami pergeseran yang sangat besar. Indonesia melalui program modernisasi alutsista yang ambisius, kini resmi memasuki era baru kekuatan udara. Tidak lagi hanya mengandalkan stok yang lama, TNI Angkatan Udara kini mulai mengoperasikan teknologi yang membuat negara tetangga pun menoleh. Hari ini Indo Today akan membedah secara mendalam, yaitu 7 pesawat tempur TNI Angkatan Udara paling canggih yang menjaga kedaulatan kita di tahun 2026. Simak analisis lengkapnya sampai habis. Di urutan ke-7 kita awali dengan IMB 314 Super Tucano. Meski secara fisik paling kecil, jangan remehkan perannya. Di tahun 2026 ini Super Tucano tetap menjadi andalan utama dalam operasi kontra insurgensi dan pengamanan wilayah perbatasan yang padat dengan hutan. Keunggulannya bukan pada kecepatan supersonik, melainkan pada ketahanan terbang yang lama dan biaya operasional yang sangat rendah atau sangat murah. Pesawat ini adalah mata-mata sekaligus eksekutor presisi untuk menjaga kedaulatan di titik-titik terpencil Nusantara. Pindah ke urutan ke-6, Hawk 200. Jet tempur ringan buatan Inggris ini memang sudah memasuki masa-masa akhir pengabdiannya di tahun 2026. Namun, berkat perawatan mandiri oleh teknisi lokal yang mumpuni, Hawk 200 masih aktif berpatroli di wilayah kepulauan. Di tahun ini, pemerintah sudah mulai merancang transisi untuk mengganti armada Hawk dengan jet yang lebih modern. Namun, hingga saat ini ia tetap menjadi bagian dari sejarah kesiapan tempur Indonesia. Di posisi kelima ada T-50I Golden Eagle. Jika dulu jet ini hanya dianggap sebagai pesawat latih, namun di tahun 2026 membuktikan hal yang berbeda. Seluruh armada T-50I kita kini telah dilengkapi dengan radar canggih dan sistem persenjataan yang lengkap, termasuk rudal ke udara jarak pendek dengan kecepatan mencapai Mach 1,5. T-50I adalah solusi cepat untuk merespon pelanggaran ruang udara di zona ekonomi eksklusif secara instan. Posisi keempat ditempati oleh duo legendaris dari Rusia, yaitu Sukhoi Su-27 dan Su-30 Mk2. Memasuki tahun 2026, jet-jet raksasa ini tetap menjadi kekuatan pemukul utama karena kapasitas muatan senjatanya yang sangat besar. Meskipun Indonesia mulai beralih ke vendor barat, keberadaan Sukhoi tetap strategis sebagai instrumen diplomasi pertahanan yang menyeimbangkan kekuatan timur dan barat di inventaris kita. Daya jelajahnya yang jauh masih sangat dibutuhkan untuk memantau wilayah perairan Natuna yang sangat luas. Naik ke posisi 3 besar, inilah F-16 Fighting Falcon. Jangan tertipu dengan bentuknya yang sangat familiar. Di tahun 2026, armada F-16 Indonesia telah menyelesaikan seluruh proses Enhanced Mid-Life Update atau EMLU. Kini jeroan F-16 kita sudah setara dengan standar Viper, dilengkapi dengan radar AESA yang mampu mendeteksi target kecil dari jarak yang sangat jauh. F-16 kita kini memiliki kemampuan perang elektronik yang jauh lebih maju, menjadikannya jet generasi 4,5 yang sangat mematikan dalam duel udara. Di posisi runner-up, sebuah jet kebanggaan nasional yaitu KF-21 Boramae. Per Februari 2026, program jet tempur hasil kerjasama Indonesia dan Korea Selatan ini telah menunjukkan progres yang sangat signifikan. Unit prototipe dengan simbol merah putih telah aktif melakukan uji coba penembakan rudal. KF-21 dirancang memiliki profil radar yang rendah, menjadikannya semi siluman.
Kehadirannya di tahun 2026 ini menegaskan bahwa Indonesia bukan lagi sekedar pembeli, melainkan mitra pengembangan teknologi tempur dunia. Dan inilah posisi puncaknya. Pesawat tempur tercanggih milik Indonesia di tahun 2026, yaitu Dassault Rafale. Setelah penandatanganan kontrak beberapa tahun lalu, kini skuadron pertama Rafale telah resmi operasional di tanah air kita. Sebagai jet tempur Omni-Role, Rafale mampu menjalankan misi intelijennya, serangan nuklir, serangan darat, dan superioritas udara dengan sistem Spectra yang legendaris itu. Rafale bisa mengacak-acak sistem radar musuh, menjadikannya predator yang hampir tak terdeteksi. Inilah aset paling berharga yang mampu membuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional semakin diperhitungkan. Itulah tadi 7 jet tempur paling canggih yang menjaga langit Indonesia di tahun 2026. Modernisasi ini bukan hanya soal pamer kekuatan, tapi soal menjaga kehormatan bangsa di tengah tensi global yang tak menentu ini. Menurut kalian, apakah langkah Indonesia membeli Rafale sudah tepat? Atau seharusnya kita lebih fokus pada pengembangan KF-21? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan bagikan video ini. Dan pastikan kalian sudah mengikuti Indo Today untuk berita-berita terkini lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di laporan selanjutnya.